Kadang tuh ya, yang bikin kita kelihatan pendiam, bukan karena kita nggak punya sesuatu buat disampaikan, tapi karena kita terlalu mikir tentang gimana orang lain ngelihat kita. Selamat datang di Ruang Refleksi by Potensi Produktif. Pernah nggak sih, lo ada di situasi kayak gini? Lagi kumpul, semua orang ngobrol, ketawa, lempar opini sana-sini, dan lo cuma diem. Padahal, di kepala lo, sebenarnya ada banyak yang pengen lo bilang. Ada opini, ada candaan, ada cerita. Tapi entah kenapa, selalu berhenti di sini. Ah, nanti aja deh. Takut aneh, takut nggak nyambung, takut salah ngomong. Akhirnya, lo milih diem. Dan makin sering lo diem, makin kebentuk satu label di kepala lo. Gue emang orangnya pendiam. Padahal, belum tentu. Kadang kita ngira percaya diri itu soal orang yang berani ngomong di depan banyak orang, yang vokal, yang selalu punya sesuatu buat disampaikan. Padahal, percaya diri itu bukan soal seberapa banyak lo ngomong, tapi seberapa nyaman lo jadi diri sendiri. Masalahnya, kita sering gak dikasih ruang buat itu. Dari kecil, kita diajarin buat jangan salah, jangan malu-maluin, jangan aneh-aneh. Tanpa sadar, itu ke bawah sampai sekarang. Jadi setiap kali kita mau ngomong, yang muncul bukan, ini menarik nggak ya? Tapi, ini bakal bikin gue kelihatan aneh nggak ya? Dan itu capek. Karena lo nggak lagi fokus ke percakapan, lo fokus ke diri lo sendiri. Kayak lagi ngobrol, tapi sambil nonton diri sendiri dari luar. Dan akhirnya, yang harusnya simple, jadi ribet. Makanya, banyak orang yang sebenarnya punya potensi, punya pemikiran, punya perspektif yang menarik, tapi nggak pernah keluar. Bukan karena nggak ada, tapi karena tertahan. Dan yang lebih tricky lagi, semakin lama lo ada di posisi itu, semakin lo ngerasa itu bagian dari identitas lo. Ya, emang gue orangnya pendiam. Gue nggak bisa kayak mereka. Gue nggak jago ngomong. Padahal, itu bukan identitas. Itu kebiasaan. Dan kebiasaan bisa berubah. Cuma nggak banyak yang sadar itu. Kita sering mikir, percaya diri itu sesuatu yang harus kita punya dulu, baru kita bisa bertindak. Padahal, kenyataannya kebalik. Lo nggak nunggu pede baru ngomong. Lo ngomong, baru pelan-pelan jadi pede. Tapi ya itu, di awal rasanya nggak enak, canggung, aneh. Kayak semua orang lagi ngeliatin lo. Padahal, belum tentu juga. Kadang yang bikin situasi jadi berat, bukan orang lain, tapi cara kita ngeliat diri sendiri. Kita terlalu fokus ke, gue kelihatan gimana ya? Gue aneh nggak ya? Gue salah nggak ya? Sampai lupa kalau orang lain juga sibuk mikirin hal yang sama tentang dirinya sendiri. Dan di titik itu, percaya diri jadi sesuatu yang kelihatan jauh banget. Kayak cuma dimiliki orang-orang tertentu, yang dari sananya emang pede. Padahal, kalau lo perhatiin, banyak orang yang kelihatan pede itu bukan karena mereka nggak pernah takut, tapi karena mereka tetap jalan, walaupun ada rasa takut itu. Dan itu beda. Jadi mungkin selama ini bukan soal lo nggak bisa jadi percaya diri, tapi lo belum nemu cara yang tepat buat mulai. Dan di bagian selanjutnya, kita bakal bahas sebenarnya apa sih yang bikin kita jadi pendiam, dan kenapa itu bisa kebentuk tanpa kita sadari. Kalau kita tarik sedikit ke belakang, sebenarnya rasa malu itu bukan sesuatu yang rusak. Itu mekanisme. Otak kita dari dulu memang dirancang buat satu hal, diterima. Karena dulu, kalau lo nggak diterima di kelompok, itu bukan cuma soal sosial, itu soal bertahan hidup. Makanya, sampai sekarang, otak kita masih punya sistem yang sama. Setiap kali lo mau ngomong, otak lo secara otomatis nge-scan. Ini aman nggak ya? Ini bakal bikin gue diterima atau ditolak. Dan kalau ada sedikit aja kemungkinan ditolak, otak lo bakal milih, mending diem. Masalahnya, di zaman sekarang, ditolak itu nggak seberbahaya dulu. Tapi, otak lo
nggak tahu itu. Makanya hal-hal kecil kayak salah ngomong, nggak lucu, awkward sedikit, bisa kerasa gede banget. Padahal sebenarnya orang lain mungkin nggak terlalu peduli. Tapi di kepala lo, itu diputar terus. Nah, ini yang jarang disadari. Banyak orang yang ngerasa dirinya pemalu, sebenarnya bukan karena nggak bisa ngomong, tapi karena terlalu banyak mikir sebelum ngomong. Overthinking. Lo belum ngomong apa-apa, tapi di kepala lo udah ada skenario kalau orang nggak respon, skenario kalau lo kelihatan aneh, skenario kalau lo dijudge. Akhirnya, energi lo habis duluan sebelum lo buka mulut. Dan itu capek. Makanya, banyak orang yang setelah ketemu orang lain, bukannya happy, malah capek sendiri. Bukan karena ngobrolnya, tapi karena kepalanya nggak berhenti jalan. Dan semakin sering ini kejadian, lo makin percaya satu hal. Gue emang nggak cocok buat situasi kayak gini. Padahal, itu bukan karena lo nggak cocok, tapi karena otak lo lagi overprotective. Dia terlalu berusaha ngejaga lo, sampai akhirnya malah nahan lo. Selain itu, ada satu hal lagi yang bikin kita jadi makin pemalu. Kita terlalu fokus ke diri sendiri. Bukan dalam arti egois ya, tapi self-conscious. Setiap gerakan lo sadarin. Tangan gue aneh nggak ya? Cara ngomong gue gimana ya? Gue kelihatan gugup nggak ya? Dan itu bikin lo jadi kaku. Padahal, orang yang kelihatan percaya diri biasanya bukan karena dia sempurna, tapi karena dia nggak terlalu sibuk mikirin dirinya sendiri. Dia lebih fokus ke lawan bicara, isi obrolan, dan momen yang lagi terjadi. Sementara lo fokus ke diri lo sendiri. Makanya rasanya beda. Ini kayak lo lagi jalan, tapi setiap langkah lo pikirin. Akhirnya jadi nggak natural. Dan satu lagi, yang penting banget. Banyak dari kita punya standar yang terlalu tinggi untuk boleh ngomong. Kita ngerasa kalau mau ngomong harus pintar, lucu, menarik, dan nggak boleh salah. Kalau nggak memenuhi itu, mending diem. Padahal, kebanyakan percakapan sehari-hari nggak sesempurna itu. Orang lain juga ngomong biasa aja, kadang nggak jelas, kadang nggak penting. Tapi mereka tetap ngomong. Dan justru dari situ, koneksi kebentuk. Sementara kita nunggu momen sempurna, yang jarang banget datang. Jadi kalau dirangkum, yang bikin kita jadi pemalu itu biasanya bukan satu hal, tapi kombinasi dari takut dinilai, overthinking, terlalu fokus ke diri sendiri, dan standar yang terlalu tinggi. Dan semuanya terjadi bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu berusaha gak salah. Padahal, percaya diri bukan berarti lo selalu benar, tapi lo cukup nyaman buat tetap jadi diri lo sendiri, walaupun ada kemungkinan salah. Dan itu yang bakal kita bahas selanjutnya. Gimana caranya pelan-pelan keluar dari pola ini tanpa harus jadi orang lain? Jadi, kalau selama ini kita ngerasa pemalu, mungkin bukan karena kita nggak bisa berubah, tapi karena cara kita nyoba berubah terlalu besar di awal. Kita sering mikir, kalau mau jadi lebih percaya diri, harus langsung beda total, harus langsung berani, harus langsung lancar ngomong. Padahal, nggak harus begitu. Kadang, perubahan itu datangnya dari hal kecil yang hampir nggak kelihatan. Misalnya, di situasi yang biasanya lo diam, lo mulai sedikit geser. Nggak harus langsung ngomong panjang, cukup respon, cukup nambah satu kalimat. Dan mungkin di awal, rasanya tetap canggung, tetap aneh. Tapi itu wajar, karena lo lagi ngelakuin sesuatu yang selama ini jarang lo lakuin.
Dan yang sering bikin kita berhenti, bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita ngerasa, kok masih canggung ya? Padahal, memang harus canggung dulu. Semua orang yang sekarang kelihatan pede, pernah ada di fase itu. Bedanya, mereka nggak berhenti di situ. Mereka tetap lanjut, walaupun nggak nyaman. Dan pelan-pelan, otak mereka mulai adaptasi. Mulai ngerasa, oh, ternyata aman ya. Oh, nggak separah yang gue bayangin. Dan dari situ, confidence mulai kebentuk. Bukan dari sekali berani, tapi dari pengalaman kecil yang diulang terus. Hal lain yang pelan-pelan bisa lo ubah adalah fokus lo. Selama ini, mungkin lo terlalu sibuk mikirin diri sendiri. Gimana cara lo ngomong, gimana ekspresi lo, gimana lo kelihatan di mata orang lain. Coba geser dikit. Fokus ke orang lain. Dengerin beneran apa yang mereka bilang. Tanya hal kecil, respon dengan rasa penasaran. Karena anehnya, semakin lo fokus keluar, semakin lo lupa buat overthinking. Dan di situ, lo jadi lebih natural, lebih ringan. Kadang kita kira, percaya diri itu soal gue harus kelihatan bagus. Padahal, lebih ke gue hadir di momen itu. Dan satu hal lagi yang sering dilupain, lo nggak harus jadi orang yang paling vokal. Nggak harus jadi yang paling banyak ngomong. Karena percaya diri bukan berarti jadi orang lain, tapi nyaman jadi versi lo sendiri. Kalau lo emang tipe yang lebih kalem, ya nggak apa-apa. Yang penting, bukan seberapa banyak lo ngomong, tapi lo nggak nahan diri lo sendiri. Lo nggak terus-terusan mundur, padahal lo pengen maju. Dan mungkin, proses ini nggak akan langsung cepat. Akan ada momen di mana lo masih ngerasa awkward, masih ngerasa salah ngomong, masih kepikiran setelahnya. Itu normal. Bahkan orang yang kelihatan percaya diri pun masih ngerasain itu kadang. Bedanya, mereka nggak berhenti di situ. Mereka nggak langsung bilang, gue nggak bisa. Mereka lanjut lagi, pelan-pelan. Dan mungkin itu yang selama ini kita butuhin. Bukan perubahan besar, tapi keberanian kecil yang diulang terus. Kadang aneh ya, sesuatu yang sederhana justru yang paling susah dimulai. Tapi begitu lo mulai, pelan-pelan semuanya ikut berubah. Cara lo ngeliat diri lo, cara lo ngobrol sama orang, cara lo ngerespon situasi. Dan tanpa lo sadari, lo bukan lagi orang yang sama. Kalau lo lagi ada di fase ini sekarang, yang masih sering ragu, masih sering nahan diri, santai aja. Lo nggak sendirian, dan lo nggak harus berubah hari ini juga. Cukup mulai dari hal kecil, dan biarin prosesnya jalan. Kalau lo suka bahasan kayak gini, boleh subscribe, biar nanti kalau ada yang kayak gini lagi, lo nggak ketinggalan. Pelan-pelan aja, sampai ketemu di video berikutnya. Yang penting bukan cepat, tapi sadar.